Hello, good morning students. How are you today? I hope all of you stay healthy, stay study at home, and be happy every time. Before we start learn today, I would like to introduce myself. I am Mem Fitri. Now, I am your English teacher. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ibu Fitri, dan sekarang saya menjadi guru bahasa Inggris kalian untuk beberapa bulan menggantikan Mem Sari yang sedang cuti. Okay, before we start learn today, let's sing together. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! Okay students, are you ready to study now? Baik anak-anak, apakah sudah siap belajar sekarang? Now, English time with Mem Fitri, telling about jewelry and accessories for class 5. Hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama yang berkaitan dengan perhiasan dan aksesoris. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah memahami beragam kegiatan yang berpusat pada peserta didik untuk memperkaya diri dalam kosakata dan tata bahasa, serta memperkuat kemampuan membaca, mendengar, kefasihan berbicara, strategi komprehensif terhadap teks yang berkaitan dengan nama-nama perhiasan dan aksesoris. Adapun tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak mampu mengidentifikasi, menyebutkan, dan juga menuliskan kosakata-kosakata yang berhubungan dengan nama-nama perhiasan dan juga aksesoris. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai materi tentang kata ganti. Oke, kita akan mulai belajar kita hari ini. Let's read and repeat after me. Mari kita baca dan juga kita ulangi kata-kata yang berhubungan dengan perhiasan dan juga aksesoris. Anak-anak praktekkan ya di rumah. Necklace, necklace. Kalung. Watch, watch. Jam. Earrings, earrings. Anting. Glasses, glasses. Kacamata. Keys, keys. Kunci. Cellphone, cellphone. Telepon genggam. Wallet, wallet. Dompet. Money, money.
uang. Baik, itu kata-kata yang berhubungan dengan perhiasan, aksesoris, dan juga beberapa barang yang kita sering temui di kehidupan kita sehari-hari. Okay students, after we have learned about the name of jewelry and accessories, we will continue study about personal pronoun. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang kata-kata yang berhubungan dengan perhiasan dan juga aksesoris, kita lanjutkan belajar mengenai kata ganti. Anak-anak mungkin sudah pernah belajar tentang materi ini ya. Kita akan mengulang sebentar saja. Kata ganti untuk benda yang berperan sebagai subjek dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu ada beberapa. Seperti yang Ibu buat dalam slide, ada beberapa subjek yang bisa kita gunakan. Yang pertama I, to be-nya am, he, is, she, is, it, is, we, are, you, are, they, are. Anak-anak juga sudah pasti tahu ya, kapan kita menggunakan ketiga to be tersebut. I, to be-nya adalah am. He, she, it yang termasuk dalam singular subject menggunakan to be is. Kata we, you, they yang termasuk dalam plural subject menggunakan to be are. Nah, hari ini kita khusus belajar mengenai kata it is dan they are. Yang pertama, kita belajar tentang kata it. It digunakan sebagai kata ganti untuk menunjuk sebuah objek atau benda tunggal. It is bisa disingkat dengan kata it's. Example 1. It is a wallet. Ini adalah sebuah dompet. The second example, it is watch. Ini adalah jam. Kata dompet dan jam itu merupakan benda tunggal. Maka kata ganti yang digunakan adalah kata it's. The next example, contoh selanjutnya. It's Donnie's wallet. Ini dompet milik Donnie. It's Donnie's wallet. Ini dompet milik Donnie. Kata dompet milik Donnie, dompet yang di sana merupakan benda tunggal, maka kata ganti yang digunakan adalah kata it's. Yang kedua, it's Della's watch. Ini adalah jam milik Della. Karena kata watch yang di sana digunakan adalah benda tunggal, maka kata ganti yang digunakan juga menggunakan it's. Oke, kemudian tentang kata they. They bisa digunakan untuk menggantikan kata ganti subjek sebagai artinya adalah mereka. Tetapi they juga bisa digunakan sebagai kata ganti benda. Benda yang ditunjukkan adalah benda jamak atau lebih dari satu. They are bisa juga disingkat dengan their. For example, they are glasses. Ini adalah kacamata. They are keys. Ini adalah kunci-kunci. Kata kacamata dan kunci itu merupakan benda jamak. Maka kata ganti yang digunakan adalah kata they are.
The next example. Contoh selanjutnya. They are Mr. Tony's glasses. Ini adalah kacamata milik Pak Tony. They are Mrs. Anita's keys. Ini adalah kunci milik Bu Anita. Nah, kata glasses dan juga keys merupakan benda jamak atau lebih dari satu, maka menggunakan kata they are. Okay students, I think it's enough. We have studied about the kind of jewelry and accessories, and then about pronoun. And now I give you some tasks or homework and you must do it. Ibu rasa penjelasan hari ini sudah cukup ya. Kita lanjutkan dengan tugas bahasa Inggrisnya. Yang pertama, tugas akan dibagikan ke grup kelas dan dikerjakan pada buku PS. Kemudian difoto dan kirim ke WA grup kelasnya masing-masing. Yang kedua, pengumpulan tugas paling lambat hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Itu saja tentang materi kita hari ini. Don't forget, stay clean, stay safe, and stay at home. Bye-bye.